wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran yang berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, di mana kita ketahui bahwa dengan kita mendirikan sholat maka kita akan dekat dengan Allah. Dengan kita berzikir maka hati kita akan menjadi tenang. Di dalam kehidupan ini, manusia itu memiliki 3 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kebutuhan dari jasmani. Yang kedua yaitu kebutuhan dari rohani. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akal atau otak manusia. Nah, 3 kebutuhan itu harus dipenuhi supaya manusia bisa berpikir secara logis dan seimbang. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu seperti makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani adalah seperti salat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan dari otak manusia atau akal manusia harus diberi dengan pengetahuan yang menempuh pendidikan sekolah sekolah dan lain-lain. Manusia selalu membutuhkan yang namanya kesenangan, selalu membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Dengan memenuhi 3 kebutuhan tadi seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan juga kebutuhan dari akal, manusia akan bisa berpikir secara seimbang dan juga secara baik. Karena dengan semua itu manusia bisa menjadi manusia yang mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan? Tentunya kita harus memahami dulu apa itu salat dan apa itu zikir. Pengertian salat adalah perbuatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam, di mana sebelum kita melaksanakan salat kita harus berwudu terlebih dahulu dan kita melakukan salat. Jadi, jika kita sudah salat, insya Allah kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu hikmah dari salat adalah dapat membuat seseorang terbebas dari perbuatan yang sia-sia atau tercela. Nah, mengapa masih ada orang yang berbuat maksiat, tapi dia misalnya masih sholat? Itu karena apa? Karena sholatnya belum benar. Jadi, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah sholatnya itu, mulai dari baca-bacaannya dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus memperbaiki bacaan sholat. Kemudian zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah kita selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berbaring, sambil berdiri atau duduk. Karena dengan demikian kita selalu akan teringat dan mengingat bahwa Allah lah yang maha segalanya. Kita tidak memiliki kekuatan apapun dan Allah lah yang memiliki segalanya. Jadi, sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga sholat 5 waktu dan juga harus menjaga zikir. Seperti apakah zikir itu? Misalnya contoh, kita membaca kalimat La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu merupakan lafaz-lafaz zikir yang perlu kita ucapkan. Contoh, ketika kita mendapat rezeki, maka jangan lupa katakan Alhamdulillah. Ketika kita misalnya melihat hal yang menakjubkan, maka katakanlah Masya Allah. Ketika kita misalnya melihat sesuatu yang luar biasa, maka katakanlah Subhanallah. Maka zikir ini sangat mudah untuk kita lakukan. Maka marilah kita selalu menjaga zikir karena hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Nah, dengan kita mendirikan sholat, dengan kita mendirikan zikir, maka kita akan merasakan manisnya keimanan, merasakan ketakwaan.
Agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka sholat dan zikir perlu kita lakukan karena hal itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kita memahami sholat dan zikir dapat kita tarik kesimpulan bahwa dua hal ini adalah tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan, dan sebagai muslim yang beriman dan bertakwa kita harus selalu menjalankan sholat dan mengamalkan zikir, karena dengan kita mengamalkan keduanya ini maka kita akan dilindungi Allah dan selalu mendapat ketenangan lahir dan batin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.